Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para generasi emas Indonesia yang saya muliakan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun fundamental. Apa hal pertama yang kita lakukan setelah membuka mata di pagi hari? Sebagian besar dari kita akan menjawab, minum segelas air putih. Kita diajarkan sejak kecil bahwa ini adalah kebiasaan yang paling sehat, sebuah ritual untuk membersihkan racun dan membangunkan organ-organ tubuh. Air putih adalah sumber kehidupan. Tapi, Bapak Ibu, bagaimana jika saya katakan bahwa cara Anda minum air putih di pagi hari, sebuah kebiasaan yang Anda anggap paling benar itu, justru menjadi penyebab Anda sering pusing, mual, badan lemas, dan bahkan bisa memicu bencana tersembunyi bagi jantung dan otak Anda? Bagaimana jika segelas air yang seharusnya menjadi obat, tanpa sadar telah Anda ubah menjadi sumber malapetaka, hanya karena 5 kesalahan fatal yang dianggap sepele, namun dilakukan oleh hampir semua lansia di Indonesia? Ini adalah sebuah kebenaran yang mengejutkan, sebuah ironi yang harus segera kita luruskan sebelum terlambat. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai dokter yang fokus pada kesehatan lansia, saya merasa sedih dan prihatin. Saya melihat begitu banyak pasien datang dengan keluhan-keluhan kronis, sakit kepala yang tak kunjung hilang, perut yang selalu kembung, energi yang tidak pernah terisi penuh, hingga detak jantung yang tidak beraturan. Mereka sudah mencoba berbagai macam obat, namun seringkali lupa bahwa sumber dari banyak masalah ini bukanlah karena kurangnya obat, melainkan karena kesalahan mendasar dalam kebiasaan kita yang paling sederhana, yaitu cara kita minum. Pagi hari adalah waktu yang paling sensitif bagi tubuh kita yang sudah menua. Jantung, ginjal, dan sistem pencernaan kita ibarat sebuah mesin tua yang baru dinyalakan. Ia butuh pemanasan yang lembut, bukan kejutan yang mendadak. Video ini bukanlah ceramah biasa. Anggap ini sebagai sebuah peringatan keras dari saya, berdasarkan pengamatan terhadap ribuan pasien, untuk melindungi Anda dari bahaya yang tidak pernah Anda duga sebelumnya, yang datang dari segelas air putih di tangan Anda sendiri. Maka dari itu, kosongkan gelas Anda, buka pikiran Anda. Hari ini, saya akan bongkar tuntas 5 kesalahan fatal yang harus Anda hindari saat minum air putih di pagi hari. Saya akan jelaskan mengapa kesalahan ini berbahaya secara medis, apa dampaknya bagi tubuh kita, dan tentu saja bagaimana cara memperbaikinya dengan sangat mudah. Simak baik-baik, karena kesalahan nomor 1 bisa memicu lonjakan darah tinggi mendadak. Kesalahan nomor 3 adalah cara Anda tanpa sadar memasukkan racun ke dalam tubuh setiap hari. Dan kesalahan nomor 5 adalah yang paling sering disalahpahami. Jika Anda ingin mengubah segelas air putih di pagi hari menjadi obat paling mujarab dan bukan lagi sumber penyakit, sebagai tanda komitmen, ketik di kolom komentar, "Saya minum benar." Mari kita mulai. Kesalahan fatal pertama adalah minum air terlalu dingin, apalagi air es dari kulkas. Saya tahu, di negara kita yang panas ini, minum air dingin terasa sangat nikmat. Tapi, melakukan ini di pagi hari saat perut kosong adalah sebuah serangan bagi tubuh Anda. Bayangkan, tubuh kita adalah sebuah mesin mobil yang semalaman mati dan dingin. Apakah Anda akan langsung menyiram mesin yang dingin itu dengan air es? Tentu tidak. Mesinnya bisa retak. Begitu pula tubuh kita. Saat kita minum air dingin, tubuh akan mengalami shock suhu.
Pembuluh darah di seluruh saluran cerna akan langsung menyempit secara drastis atau vasokonstriksi sebagai upaya untuk mempertahankan suhu inti tubuh. Penyempitan pembuluh darah ini akan membuat sirkulasi darah terhambat. Jantung kita yang baru saja bangun dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah melewati lorong-lorong yang sempit, menyebabkan tekanan darah bisa melonjak sesaat. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat darah tinggi atau pembuluh darah yang kaku, lonjakan mendadak ini sangat berbahaya dan bisa memicu pusing hebat atau bahkan serangan jantung ringan. Selain itu, air dingin akan membekukan lemak dari makanan yang kita konsumsi semalam, membuatnya lebih sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut terasa begah dan tidak nyaman. Saya teringat kisah Pak Heru dari Mojokerto, 67 tahun. Beliau punya kebiasaan setiap bangun tidur langsung membuka kulkas dan menenggak sebotol air dingin. Keluhannya adalah sakit kepala hebat di pagi hari dan sering merasa mual. Setelah saya sarankan untuk mengganti air dinginnya dengan air putih hangat bersuhu ruangan, hanya dalam seminggu, keluhan sakit kepalanya hilang sama sekali. Solusinya sangat sederhana. Biasakan minum air putih hangat atau bersuhu ruangan di pagi hari. Air hangat justru akan membantu melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi, dan mempersiapkan sistem pencernaan Anda dengan lebih lembut. Kesalahan fatal kedua adalah minum terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus. Karena merasa haus setelah semalaman tidak minum, banyak dari kita yang langsung menenggak 1 atau 2 gelas besar air secepat kilat. Bapak Ibu, ini adalah banjir bandang bagi organ-organ kita. Ginjal kita yang baru mulai bekerja, tiba-tiba harus mengolah cairan dalam jumlah besar secara mendadak. Ini akan membebani ginjal. Yang lebih berbahaya, minum terlalu banyak air dalam waktu singkat bisa mengencerkan kadar elektrolit di dalam darah kita, terutama natrium. Kondisi yang disebut hiponatremia ringan ini bisa menyebabkan sel-sel tubuh, termasuk sel otak, sedikit membengkak. Gejalanya adalah pusing, kepala terasa ringan, mual, dan dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kebingungan. Ini juga memberikan beban volume yang mendadak pada jantung. Jantung harus memompa darah yang tiba-tiba bertambah banyak yang bisa memicu rasa berdebar atau tidak nyaman bagi orang yang memiliki kondisi jantung lemah. Saya pernah merawat Ibu Wati 71 tahun yang sering mengeluh pusing keliengan setiap pagi dan jantung berdebar. Ternyata kebiasaannya adalah minum air dari botol besar langsung dihabiskan dalam 1 tarikan napas. Setelah saya ajari cara minum yang benar, keluhannya jauh berkurang. Cara yang benar adalah minumlah air secara perlahan, seteguk demi seteguk. Nikmati setiap tegukannya. Beri jeda, habiskan 1 gelas air sekitar 200 hingga 250 ml dalam rentang waktu 10 hingga 15 menit. Anggaplah seperti sedang menyiram tanaman yang kering dengan lembut, bukan menyiramnya dengan selang pemadam kebakaran. Biarkanlah tubuh Anda menyerap kebaikan air itu dengan tenang dan sempurna. Kesalahan fatal ketiga, dan ini yang paling sering kita lupakan dan paling berbahaya dalam jangka panjang, yaitu menggunakan botol plastik lama yang dipakai berulang-ulang. Banyak dari kita yang punya 1 botol plastik air mineral kesayangan, yang jika airnya habis, kita isi ulang lagi, dan lagi. Apalagi jika botol itu sering kita tinggalkan di dalam mobil yang panas atau terpapar sinar matahari. Bapak, Ibu, Anda sedang tanpa sadar meminum racun plastik setiap pagi.
Botol plastik sekali pakai yang biasanya memiliki kode angka 1 di bawahnya tidak dirancang untuk dipakai berulang. Saat dicuci atau terpapar panas, bahan kimia berbahaya dari plastik itu seperti BPA atau bisphenol A dan ftalat bisa larut ke dalam air minum Anda. Zat-zat kimia ini adalah pengganggu hormon yang sangat kuat. Mereka bisa meniru kerja hormon estrogen di dalam tubuh, menyebabkan kekacauan hormonal yang memicu berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan kronis yang tidak bisa dijelaskan, gangguan tidur, masalah kesuburan, hingga peningkatan resiko beberapa jenis kanker. Ini adalah pembunuh senyap yang dampaknya baru terasa setelah bertahun-tahun. Solusinya sangat mudah dan wajib dilakukan. Buang semua botol plastik sekali pakai Anda. Berinvestasilah sedikit untuk membeli botol minum yang terbuat dari kaca atau stainless steel. Kedua bahan ini jauh lebih aman, tidak akan melepaskan zat kimia berbahaya, dan bisa dipakai seumur hidup. Setiap malam, sebelum tidur, cuci bersih botol kaca atau stainless steel Anda, lalu isi dengan air matang yang segar untuk diminum keesokan paginya. Ini adalah salah satu langkah paling sederhana, namun paling penting untuk melindungi tubuh Anda dari paparan racun kimia setiap hari. Kesalahan fatal keempat adalah minum air terlalu banyak bersamaan dengan obat. Bagi bapak dan ibu yang rutin minum obat di pagi hari saat perut kosong, misalnya obat darah tinggi atau obat lambung, perhatikan cara Anda meminumnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah menelan pil dengan segelas besar air, lalu langsung menenggaknya dengan cepat. Tujuannya mungkin baik, agar obat cepat turun. Tapi ini justru bisa kontraproduktif. Minum terlalu banyak air bersamaan dengan obat bisa mengencerkan asam lambung secara berlebihan. Padahal, beberapa jenis obat justru membutuhkan tingkat keasaman lambung tertentu agar bisa diserap dengan sempurna oleh tubuh. Jika asam lambung terlalu encer, penyerapan obat menjadi tidak maksimal. Akibatnya, efektivitas obat yang Anda minum bisa berkurang. Anda merasa sudah minum obat, padahal tubuh Anda tidak mendapatkan dosis penuhnya. Selain itu, menelan obat dengan banyak air secara terburu-buru juga bisa mengiritasi lapisan lambung pada sebagian orang. Cara yang benar adalah, minumlah obat dengan jumlah air yang secukupnya, mungkin sekitar setengah gelas kecil, sekadar cukup untuk membantu menelan pil tersebut. Lakukan dengan tenang. Setelah itu, berikan jeda. Tunggu setidaknya 30 menit sebelum Anda minum air dalam jumlah yang lebih banyak atau sebelum Anda sarapan. Berikan waktu bagi obat itu untuk mulai larut dan bekerja di dalam lambung Anda tanpa diganggu oleh banjir air. Kesalahan fatal kelima adalah minum air putih saja dan menganggapnya cukup sebagai sarapan. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi, terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan atau sedang melakukan detox. Mereka berpikir, dengan hanya minum air putih di pagi hari, mereka sudah melakukan hal yang sehat. Bapak, Ibu, ini sangat berbahaya bagi lansia. Setelah berpuasa semalaman selama 8-10 jam, cadangan gula atau glikogen di dalam hati kita sudah sangat menipis. Tubuh dan terutama otak kita sangat membutuhkan pasokan energi baru di pagi hari. Jika kita hanya memberinya air putih, kadar gula darah kita bisa anjlok atau hipoglikemia. Gejalanya adalah lemas, gemetar, keringat dingin, pandangan kabur, dan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan pingsan. Jatuh akibat pingsan di pagi hari sangat berisiko menyebabkan cedera serius pada lansia. Selain itu, saat tubuh kelaparan energi, ia akan melepaskan hormon stres seperti kortisol untuk memecah otot sebagai sumber energi darurat. Kadar kortisol yang tinggi di pagi hari justru akan membuat tekanan darah naik dan membebani jantung. Air putih itu penting, tapi ia bukanlah pengganti sarapan. Cara yang benar adalah setelah Anda minum segelas air putih hangat secara perlahan, berikan jeda sekitar 30 menit, lalu konsumsilah sarapan yang sehat meskipun dalam porsi kecil. Sarapan adalah bahan bakar pertama untuk tubuh dan otak Anda.
Pilihlah sarapan yang kaya serat dan protein, seperti semangkuk kecil bubur oatmeal, selembar roti gandum dengan telur rebus, atau beberapa potong buah seperti pisang dan pepaya. Sarapan yang benar akan menstabilkan gula darah Anda, memberikan energi yang tahan lama, dan membuat mood Anda jauh lebih baik sepanjang hari. Bapak, Ibu yang saya cintai, Dr. Slamet Wibowo selalu mengingatkan, perlakukanlah tubuh kita di usia senja ini dengan penuh kelembutan dan perhatian, bukan dengan kejutan-kejutan yang mendadak. 5 perubahan kecil dalam kebiasaan minum air di pagi hari ini. Memilih air hangat, minum perlahan, menggunakan botol yang aman, memberi jeda untuk obat, dan tidak melupakan sarapan bisa membawa dampak yang luar biasa besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Bayangkan, Anda bisa memulai hari dengan tubuh yang terasa nyaman, perut yang tenang, kepala yang jernih dan energi yang stabil, bebas dari keluhan-keluhan kecil yang selama ini sering mengganggu hari-hari Anda. Semua itu dimulai dari cara kita menghargai dan mengonsumsi segelas air putih. Jadi teman-teman semua, sekarang Anda tahu rahasia pagi yang sehat. Mari kita berkomitmen untuk menerapkan 5 tips sederhana ini mulai besok. Rasakan sendiri perbedaannya, dan nikmatilah setiap momen di usia emas Anda dengan penuh vitalitas dan kebahagiaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan telah membuka mata Anda, jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Tekan tombol suka, bagikan video ini ke semua teman dan keluarga yang Anda sayangi, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi tips kesehatan alami yang terpercaya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.